Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu di dalam ibadah doa keluarga di masa Pekan Suci ini, Senin 29 Maret tahun 2021. Mari kita akan masuk dalam ibadah doa bersama dengan keluarga kita dari rumah kita masing-masing. Kita akan bersama memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita pujikan bersama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bait yang kedua kita pujikan. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada sore hari menjelang malam hari ini kami boleh bersama dengan keluarga kami masing-masing di dalam ibadah doa di masa Pekan Suci ini. Tolong kami Tuhan dengan limpahan Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah doa kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Awal hingga berakhirnya ibadah kami pada malam hari ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Mari kita pujikan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus
Bersama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita berdoa terlebih dahulu mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, kami boleh melakukan. Dan terlebih Tuhan, biarlah di masa pekan suci ini kami semakin mengintrospeksi diri kami, bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau, kami membutuhkan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membaca Alkitab kita. Malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai yang ke-11. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semua. Bapak Ibu dan Saudara silakan bisa membaca di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan lebih lagi melakukan firman di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bersama kita akan menggumuli sebuah perikop, dan tema atau judul yang diberikan adalah ketulusan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, apa yang disampaikan Yudas Iskariot kepada Maria sewaktu meminyaki kaki Yesus terasa begitu natural atau terasa begitu alamiah. Bukankah dalam hidup kita pun kita juga sering kali memboroskan sesuatu, entah uang, entah makanan, atau waktu kita hanya untuk mendapatkan sebuah kata spektakuler. Contoh ini bisa kita lihat di waktu menjelang perayaan Natal ataupun perayaan Paskah. Akan tetapi masalahnya bukan persoalan boros atau tidak memiliki kepedulian kepada yang miskin. Bukan itu. Persoalannya adalah masalah ketulusan. Tulus untuk memuliakan Tuhan. Celaan Yudas Iskariot kepada Maria bukan karena Yudas tulus dalam melayani Tuhan. Tidak. Injil pada sore hari ini menuturkan kepada kita bahwa Yudas Iskariot menjual Yesus kepada orang-orang Romawi. Jadi Yudas merasa eman, minyak mahal kok hanya dipakai untuk meminyaki kaki. Bagi Yudas, hal tersebut bisa dipakai untuk memuaskan diri sendiri. Persis ketika dia sering mengambil uang kas yang dipegangnya.
Seringkali dalam hidup kita memberikan nyinyiran kepada orang yang memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan ataupun bagi para pelayan Tuhan. Apalagi ketika persembahan tersebut kemudian difoto dan masuk di dalam media sosial. Sesungguhnya kita tidak pernah tahu apa yang menjadi motivasi orang-orang di sekeliling kita untuk memberikan persembahan atau bantuan untuk pekerjaan Tuhan tersebut. Firman Tuhan pada sore hari ini justru mengingatkan kita bahwa memberikan persembahan atau memuliakan Tuhan itu membutuhkan ketulusan. Perikop ini bisa kita lihat bahwa ketulusan itu terjadi karena Maria merasa begitu dicintai oleh Yesus. Bukankah ketika kita mencintai pasangan kita dengan tulus, seringkali kita melakukan hal-hal yang melampaui, hal yang boros, bukan? Contoh misalnya, sesekali mungkin kita membelikan pasangan kita perhiasan emas, karena pasangan kita akan menjadi semakin lebih menarik ketika mengenakan perhiasan emas. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, semakin kita berpaling pada Sang Cinta yang memberikan hidup yang kekal, justru membuat hidup kita ini hanya berfungsi sebagai talang atau saluran berkat. Jadi semua yang melekat pada hidup kita itu hanya digunakan untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Ketulusan yang seperti itu tidak akan membuat kita mudah nyinyir ketika ada pihak atau orang lain yang berbagi atau memberikan persembahan. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan dengan tulus bagi Tuhan apapun itu, entah tenaga kita, entah waktu kita, entah pikiran kita, ataupun harta kita? Ingatlah, Tuhan begitu mencintai kita dan Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Sudah selayaknya kita memberikan, kita mempersembahkan sepenuhnya hidup kita dengan penuh ketulusan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan merespon dengan pujian Tuhanlah cinta. Janganlah takut, Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Kita akan menaikkan doa-doa syahwat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa saling mendoakan satu dengan yang lain di rumah masing-masing. Berdoa untuk pasangan kita, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa bagi orang tua kita, dan kita juga berdoa
bagi situasi pandemi saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan belas kasih-Nya, menolong kita hingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau di masa pekan suci ini kami boleh bersama dengan keluarga kami, beribadah, menaikkan setiap doa-doa kami. Kami juga boleh memuji nama-Mu, kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami semua. Limpahi kami dengan cinta kasih-Mu sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dari atas muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja bagi kami, dan melalui ketaatan kami juga di dalam menjalankan protokol kesehatan, senantiasa mampukan kami untuk tetap taat menjalani protokol kesehatan yang ada. Proses vaksinasi yang sudah berjalan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar, aman, dan setiap warga negara boleh menggunakan kesempatan ini. Dan itu biarlah semakin memperkuat imun kami sehingga pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari atas muka bumi ini. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan limpahi kami dengan berkat-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki ketulusan di dalam hidup kami, sehingga ketika kami memberikan sesuatu kepada-Mu Tuhan, karena kami sudah dicintai Engkau lebih dahulu, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan yang terbaik, baik tenaga, waktu, pikiran, harta, dan hidup kami. Dan ini semua Tuhan kami mau lakukan dengan tulus. Tuntun ajar kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh-sungguh boleh melayani Engkau, memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada, terlebih di gereja kami GIT Jepara Pepanan Yogyakarta, sehingga pelayanan dikerjakan di GIT Jepara Pepanan Yogyakarta boleh berjalan dengan baik. Begitu pula Tuhan, biarkan kami juga mampu memberikan dengan tulus untuk setiap orang-orang yang membutuhkan di tengah situasi pandemi seperti ini. Kami adalah saluran berkat-Mu Tuhan, kami adalah talang berkat-Mu. Ajar kami untuk senantiasa dengan tekun dan mampu secara disiplin untuk menjadikan hidup kami ini sebagai saluran berkat, terlebih saluran berkat keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami serahkan sepenuhnya doa kami ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita akan memuji nama Tuhan kembali sebagai nyanyian pengutusan bagi kita, yaitu persembahan hati. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepada-Mu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Kita ulang lagi pujian ini. Allah Bapa
kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kesengsaraannya kita hayati, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua di dalam cinta kasih yang sempurna dan yang tidak pernah berkesudahan, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.